Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hada syahrun azim. Syahrul muwasa, syahrun yazdadu fihi rizqul mu'min. Walhamdulillahilladzi ja'ala hada syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Walhamdulillahilladzi ja'ala hadha ad-din limatan atinan qawiyyan bainal muslimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadisin arwahu Imam Bukhari. As-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, tiada terasa mengingatkan buat kami dan buat kita semua bahwa malam ini sudah malam ke-19. Ada yang berpikir bahwa tidak lama lagi lebaran. Ada yang sudah mengatur jadwal hingga bola diolo dilaui. Ada yang sudah mengatur jadwal pasar mana dan toko mana yang akan didatangi. Ada yang mencatat-catat kue apa di meja depan, meja tengah dan meja belakang. Tentunya tidak bisa dipungkiri bahwa itu semua adalah sebuah keniscayaan. Akan tetapi kami dan kita semua hadir untuk memberikan warning bahwa seperti yang pernah kita sampaikan di malam-malam awal-awal Ramadan, bahwa satu-satunya cara untuk mengefektifkan Ramadan ini yang setiap detiknya punya makna adalah dengan menganggap jangan sampai Ramadan ini Ramadan kita yang terakhir. Bukan tidak mungkin ada kekhawatiran bahwa ada orang yang sangat mengharapkan Ramadan ini lalu tidak sampai, kelak akan protes. Sama dengan biasa kami berstatement bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang nyaris lisannya tidak pernah lepas berdoa. Setiap saat, bahkan meminta untuk bertambah usia, dan Allah takdirkan dipanggil pada usia 63 tahun. Maka kalau kita mau berpikir secara sadar, ada kamar raja, apakah raja nggak ada buat orang-orang tuaku? Kalau malam ini ada di antara kita usianya lebih dari 63 tahun dan tidak lebih bagus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi nanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan protes. Idi nahasilat dak milau di palamperi umurutan apa generan di pengalatala 60 na telu tahun. Ada di antara kita 70 tahun, 80 tahun masih belum sholat, masih belum jamaah, masih menganggap biasa-biasa saja. Ya. Ada yang 70 tahun masih bawa minuman keras, masih bawa ayam kiri kanan. Padahal Anda bisa meminta, Rasulullah pun juga bercita-cita ingin usianya sepanjang Nabiullah Nuh alaihissalam. Tapi qadarullah, Allah cukupkan 63 tahun. Orang yang paling kuat doanya, paling maksum dirinya, Allah cukupkan 63 tahun. Dan orang yang paling kurang ajar juga, Fir'aun, Namrud dan sebagainya, Allah juga cukupkan. Pertanda bahwa jaminan bukan di usia. Rasulullah sendiri menyampaikan bahwa siapa yang ingin usianya dipanjangkan,
Siapa yang ingin rezekinya diluaskan, perbaiki silaturahim. Maka belum tentu kita duduk berdampingan lantas hati kita terpaut. Kata dia nang kesiamparan, dia nang kasih wadah, si tampil mas sumpajang. Mungkin tidak ada masalah, tapi masalah itu muncul karena dibilang, oh bali bola. Sebatas itu. Tidak pernah ingin tahu apa masalah keluarganya, apa yang bisa dibantu, atau apa yang dia bisa bantu untuk kita dan sebagainya. Ini yang tidak hadir dalam diri kita. Saya beberapa bulan lalu berada di salah satu negara. Dan saya bilang kalau saya tinggal di sini kurang lebih 2 minggu, hujanan nak kapan? Karena nyaris tidak bisa berkomunikasi dengan tetangga. Situ tutup pintu. Karena mungkin menganggap tidak ada urusan. Ada yang berangkat subuh, pulang maghrib. Ya, kita karena kebetulan rumah keluarga orang Bugis mulai subuh sudah terbuka. Paling angkat-angkat tangan saja. Dan ini bukan ajaran Islam. Ajaran Islam konteksnya pada kepedulian. Memang sekarang belum ada masalah, tapi ketika ada masalah, ada manfaat di dalamnya. Handphone ini bisa membuat kita berhubungan sampai ke luar negeri. Tapi ada beberapa nomor di dalam yang mungkin sudah puluhan tahun masih tersimpan rapi, dia akan kena ditelepon. Coba-coba telepon, siapa tahu masih hidup. Daripada tinggal di dalam. Atau terkadang mohon maaf kita mesra berteleponan dengan keluarga yang jauh berjam-jam. Sementara tetangga just say hello. Besok lusa ada masalah, kita tunggu keluarga kita yang datang jauh, anggaplah kita tidak mendoakan ada kebakaran. Kata aja nih keluarga atau paling pandang, insya Allah dia pilih tuh capo di bulan. Saat ini kita mungkin masih berpikir belum ada masalah. Padahal agama kita mengantisipasi. Oh anak masih kecil, ajana dolong Pak Bogi becungu. Begitu SD, ya, sekarang saya lihat insya Allah hampir nyaris 100% anak-anak sekolah pakai kerudung. Kecuali yang Nasrani. Artinya apa? Mereka lebih takut kepada gurunya, kepada temannya. Nah, setelah pulang banyak yang tidak pakai lagi. Mereka mengidentikan bahwa mereka lebih takut kepada sekolah, guru, teman-temannya dibanding kepada hukum itu sendiri. Ramadan yang lalu juga, ya, awal Ramadan lalu kita sampaikan terjadi lagi. Seorang bapak kandung menghamili anak kandungnya di Bulu Pondok sampai hamil 7 bulan. Setelah beberapa bulan yang lalu juga di kecamatan sebelahnya juga terjadi hal yang kami sampaikan, kami teruskan informasinya, kami tunggu kepedulian. Bukan kami tidak bisa berbuat, kami tahu diri. Jangan sampai kita berbuat dianggap subversif dan sebagainya. Selalu diagung-agungkan dengan slogan pandita kita sudahlah. Kalau tidak bisa konsisten ganti saja pandita Cakalang, mungkin lebih bagus. Pak Mega balik Cakalang. Daripada digaung-gaungkan, dihebat-hebatkan, isinya seperti tong kosong. Maka tugas dakwah ini, tabe para jamaah, mau laki-laki mau perempuan, tugas dakwah ini bukan tugas ustadz, tugas kita semua. Perintahnya jelas tidak mengatakan ustadz, kiai, ulama, ud'u ila sabili rabbik. Semua. Kalau anak kecil sampai usia 10 tahun tidak sholat, saripoi. Sekarang begitu mau dipukul anak, ditangkis anaknya kayunya. Ada apa Pak? Nah, Ustaz bilang kalau sampai 10 tahun tidak sholat dipukul. Bapak mau dipukul baru kuliah ke masjid. Bayangkan. Diambil itu kayunya, dia mau pukul bapaknya.
Ya, kalau saya 10 tahun dipukul saya bisa terima, tapi bapak sudah 40 tahun, 50 tahun, Jumat miwi tak tasa sumpahnya. Begitu cerdas anak-anak sekarang. Maka semoga kita yang hadir ini adalah orang yang juga was-was dengan akan berakhirnya Ramadan. Satu kalimat yang sangat luar biasa, jangan sampai berakhir Ramadan dan kita tidak masuk dalam kategori orang yang diampuni. Asilah kapah. Kita ini pendosa, harus yakin. Dan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita, bahwa sampai malam ini kita masih hidup. Allah masih ingin lisan kita mengucapkan istighfar. Allah masih ingin pandangan-pandangan kita dengan pandangan yang luar biasa. Allah masih ingin hati kita datar-datar dengan berprasangka baik, dengan tulus, dengan ikhlas. Konsep agama kita bukan semata-mata menggugurkan kewajiban, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Baga ikhlas menemuk lima puasa atau cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Padahal ayatnya jelas. Ketika kita semua melakukan ibadah bukan ikhlas yang mendasarinya, tak ada pahalanya. Pahit memang. Konsep ta'abbudi kepada Allah dalam bentuk salat, puasa, zakat dan sebagainya harus ikhlas. Ikhlas itu tidak nampak. Jangan paksakan orang lain untuk memahami keikhlasan kita, karena tidak mungkin bisa. Yang menilai ikhlas itu Allah. Al-ikhlasu fil qalbi. Keikhlasan ada di dalam, jangan keluar. Kalau keluar rencana namanya. Terlalu banyak diantara kita ingin memperlihatkan konsep ta'abbudi dan keagamaan di padanna rupa tahu. Akhirnya kecewa. Karena kenapa? Orang menilai saat ini kalau ada maunya. Maka guru saya juga dulu pernah bilang, jangan pernah mencari orang baik, rugi. Saya sempat kaget. Kenapa rugi mencari orang baik? Karena ketika orang ada maunya, tidak ada yang tidak baik. Baik semua. Cara jalannya, cara bicaranya, semuanya. Bangkai lo. Maka tugas kita bukan mencari orang baik, tugas kita menjadi baik. Kalau kita baik, insya Allah akan hadir di sekeliling kita orang-orang yang baik. Hadis dari Abi Hurairah tadi mestinya menggugah keterpautan hati kita dengan Allah, menggugah keimanan kita, menggugah konsep ta'abbudi. As-salawatul khams sering diulang-ulang. Wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffirat. Allah paham bahwa kita pendosa. Allah paham tangan ini kadang tidak bisa dipertanggungjawabkan, menyinggung orang lewat media sosial atau menunjuk orang dengan kekuasaannya, atau memandang sesuatu yang tidak pada tempatnya, atau mendengarkan sesuatu yang bukan peruntukannya, atau melangkah ke arah yang tidak diridhoi. Allah siapkan di setiap waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu ada proses pensucian diri terhadap organ-organ yang berpotensi berdosa. Tangan, mulut, hidung, mata, telinga, dan kaki. Airnya air biasa, air keran biasa, mungkin air sumur, mungkin air PDAM. Tapi prosesinya adalah prosesi luar biasa. Ada orang bagus wudunya, bagus sholatnya, kapau-pau ngupi. Ada orang bagus wudunya, bagus sholatnya. Ya. Tapi kenapa masih melihat perkara-perkara maksiat? Masih mendengarkan perkara-perkara maksiat? Karena ketika air wudu sampai ke organ tubuhnya yang vital, dia tidak niatkan, mau ini sebenarnya buat apa? Matali momok bawahnya. Bayangkan tangan yang tadinya berdosa, yang tadinya menyentuh hal yang tidak boleh, menandatangani baik itu laporan fiktif, SPPD fiktif dan sebagainya. Ya mohon maaf, yang biasa jadi pejabat atau yang pernah jadi pejabat, tidak bisa dipungkiri, tidak 100%. Allah paham bahwa tangan ini berdosa. 5 kali sehari semalam dibersihkan. Mulut ini kadang keluar kata-kata yang tidak layak, tidak etis.
Allah paham itu sebagai sebuah kekurangan. Allah siapkan wudhu untuk dikubur-kumuri. Tapi banyak orang yang kumur-kumur tidak memahami bahwa sebenarnya prosesnya adalah air biasa, tapi prosesinya adalah prosesi pensucian. Maka kalau berkumur-kumur niatkan, Pak, ya Allah, ini air biasa, tapi prosesnya adalah prosesi pensucian. Mamuare kum masuki wa masu manatuka taruh ja'na timuku. Ada orang melihat tetangganya beli apa-apa, sebelum matanya cepat-cepat pergi wudhu, terutama maaf ibu-ibu di atas. Ya, pergi wudhu cepat sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya juga besok bisa beli kulkas besar. Itu doang. Sudah itu tinggalkan aja dengan cerita tangga-tangga, Pak, itu kan gunanya itu jeneta. Itu perkara yang nampak masih bisa diantisipasi. Bagaimana dengan perkara yang tidak nampak, yang di dalam sih? Ada ayat mukhatabnya, sebenarnya mukhatabnya kepada orang kafir, tapi juga mengena kepada kita. Pelajaran buat kita. Di dalam hati kita ada benci, ada hasad. Pasti ada di antara kita, kata majak kali tetap panah. Jengkel sekali kita. Baik itu karena urusan bisnis, baik itu karena urusan perniagaan, baik itu karena urusan pilkada, pemilu dan sebagainya, macam-macam. Maka malam ini kita nyatakan dalam diri kita, jangan sampai memelihara kebencian. Jangan sampai kita memelihara hasad. Kalaupun pernah ada orang yang kita benci, ambil tangannya, tidak perlu orang itu tahu bahwa 10 udah tahu kabar saya secara ada kok. Ambil tangannya, minta restunya, minta ridhonya. Karena bisa jadi orang yang kita benci, dia akan lebih dulu masuk surga ketimbang kita. Kenapa ini harus dihilangkan? Allah mengisyaratkan kepada orang kafir yang di dalam hatinya ada dengki, apa yang di Allah, fazadahumullahu marada, tidak dikurangi. Maka coba belajar pelihara kebencian, tidak mungkin Allah kurangi, ditambahkan. Maka ketika kita benci kepada orang lalu bertambah benci, itu pertanda bahwa Allah menjalankan apa yang telah disampaikan. Siapa yang ada di dalam hatinya benci, fazadahumullahu marada, dan Allah akan tambah kebencian itu dengan kebencian yang luar biasa. Berat memang. Karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan, ya, hati ini takdirnya cuma dua. Kalau tidak senang ya susah, kalau tidak susah ya senang. Tapi luar biasanya setan ketika kita susah, kayaknya ini hati tidak pernah senang. Ketika kita menangis, kayaknya kita tidak pernah tersenyum. Padahal insya Allah bahagia kita, ketawa kita, senyum kita masih jauh lebih banyak dibanding kesedihan kita. Tapi setan terkadang masuk ketika kita sedih. Mapatel ni noy, majak mesam mana terita. Padahal kita tidak sadar, mungkin orang melihat lebih pasti jamak sana ini di sisi. Karena kita tidak sadar. Karena perkara apa? Perkara berlebih sedikit. Ini yang bisa menyeret orang kepada ketakburan, lebih sedikit, lebih bagus mobilnya, lebih bagus rumahnya, lebih bagus pangkatnya, lebih tinggi. Perkara yang sedikit ini kadang membuat orang merasa lebih tinggi, padahal mereka tidak sadar. Orang yang tinggi melihat yang di bawah kecil, dia lupa bahwa orang yang kecil di bawah melihat orang di atas tinggi. Semakin tinggi Anda potensi jatuhnya lebih tinggi, dan jatuhnya lebih sakit ketimbang yang tidak berada pada posisi yang tinggi. Maka jadikan 5 waktu sholat ini sebagai rest area, mensucikan semua hal. Kalau terkontrol dengan baik, insya Allah kita ini pendosa, tapi tidak perlu khawatir. Begitu sampai ya Allah, ihma dosa silibaku den, kau pau si timuku kaita si bataku, sembara sidang kalinga de celiku kaki saya dibersihkan. Tidak ada jaminan setelah itu tidak bersihkan lagi. 5 kali sehari semalam. Wal jumu'ah ilal jumu'ah, sepekan. Jadi sebenarnya apa yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi jalan surga dan jalan kebaikan. Tidak usah dulu mendengarkan warning-warningnya. Lihat fasilitas, ya, kemudahan.
Di dalam ayat surah Al-Baqarah 154 Allah juga mengingatkan, mengisyaratkan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ramadan ini termasuk bulan-bulan lainnya, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kita susah. Jadi kalau ada yang susah, mohon maaf, tanya ya lo puang, ini pun lo. Karena tidak mungkin Allah mengingkari apa yang telah disampaikan. Ini yang perlu tertanam dalam diri kita supaya kita melihat dunia ini indah. Ada dosa, ada maksiat, ada apa dan sebagainya. Ini adalah sebuah keniscayaan. Kalau semuanya mesti baik, semuanya mesti indah, lalu dengan apa kita masuk surga? Kita butuh tantangan itu. Anda boleh meminta, ya Allah, buat saya selalu berada dalam kesusahan. Karena kenapa? Hamba yang susah, hamba yang sakit, hamba yang berada dalam kegalauan, ternyata doanya lebih kencang dibanding orang yang ada dalam nikmat. Orang datang mendapatkan nikmat, langsung alhamdulillah terus titik. Tapi kalau orang dalam masalah, basah sajadahnya, meneteskan air mata meminta. Maka kalau perlu, ya Allah, uji saya. Buat perih, supaya ada alasan kita untuk bermunajat. Maka musibah atau apapun bentuknya jangan dipandang bahwa itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala karena benci. Tidak. Cara sayang. Apapun itu. Ujian bangsa ini sekarang kita diuji, tiba-tiba orang Syiah jadi pahlawan. Padahal berapa banyak orang-orang Sunni yang dibunuh. Tapi karena kita tergugah berbicara masalah nasionalisme, sekarang apa efeknya? Menyerang Israel. Karena genosida, penyerangan terhadap Gaza juga tidak berhenti. Mata lagi melihat ke Iran semua, pagar digeser, dibunuh orang caci maki, dicincang dan sebagainya. Mata itu luput karena melihat ada maslahat lebih besar. Maslahat apa? Berbicara masalah keyakinan. Syiah tidak punya porsi. Tiba-tiba sekarang masing-masing ulama, mereka juga saudara kita. Bagaimana mungkin bisa menjadikan saudara orang yang melaknat sahabat-sahabat Rasul, orang yang melaknat ummul mukminin? Ini kayak mau dijadikan sahabat. Silakan, kita mau bersimpati silakan. Tapi pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakinkan betul, karena salah satu prinsip dasar mereka adalah taqiyah. Ya udah sekitar kiamat boleh. Itu jadi pedoman, jadi rukun. Kalau kita tidak boleh bohong, itu jadi prinsip. Dia tidak. Prinsipnya adalah dusta. Maka kalau ada hal yang serasa tidak sejalan dengan agama, taqiyahnya lagi berjalan sebaik apapun orang. Ini ujian. Maka bersyukurlah bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan nyaris di setiap detik sebagai sebuah kebaikan, ya, sebagai sebuah hal-hal yang luar biasa yang perlu kita sadari. Sebagaimana Allah mengisyaratkan lewat hadis Rasulullah yang selalu kita ulang, siapa yang paham batasannya. Kita masih ada waktu kurang lebih 10 hari untuk memaknai batasan-batasan puasa, untuk memaknai apa-apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu diucapkan, apa yang tidak perlu. Ada keluarga yang mati-matian di dalam bulan Ramadan, dia bangunkan anaknya, keluarganya, bahkan tetangganya dengan alasan, ya Allah, saya mau menjemput berkah. Ya, mungkin dipandangin dengan anak-anak yang bawa kaleng-kaleng tengah malam mengganggu, tapi kalau ada orang terbangun karena dia akan dapat pahalanya itu. Bagi mereka mungkin tidak sadar bahwa ngepak kali lagi barukah dan sebagainya, tapi bayangkan kalau orang terbangun karena itu, kecil tapi punya nilai, daripada besar tapi tidak punya nilai apa-apa. Wa na'udzubillah min dzalik. Maka yakinkan diri kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan setiap detik pengampunan, setiap detik ada ketulusan yang ada. Maka kita diminta untuk tidak lepas selalu bermunajat, setiap saat meminta kepada Allah, minta. Jangan pernah mengatakan sudah cukup, belum. Karena selama kita masih hidup, rasa-rasanya kita belum bisa berhasil selamat. Karena jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala adalah melalui gerbang kematian yang pasti kita semua akan lewati. Pertanyaannya, sadia mana nih mati?
Jangan sampai kita meninggal dan orang tepuk tangan. Nauzubillah min dzalik. Maka investasi amal, investasi kebaikan, termasuk saya selalu sarankan yang masih punya orang tua, doakan. Malam ini kita dapat kabar Ibunda Haji Ancu juga dirujuk ke Makassar. Doakan haji ulang sekeluarga. Doakan juga orang-orang yang kita sayangi, termasuk orang-orang yang telah mendahului kita yang malam ini di alam barzah menunggu doa-doa itu. Coba kita ingat, Pak, kapan terakhir kita baca Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani? Coba tanya, kapan kita terakhir baca? Doa ini ditunggu oleh orang-orang yang telah mendahului kita. Sepele, tapi semoga bisa mensejajarkan kita menjadi ahli surga sebagai amalan yang dijamin doa anak-anak yang saleh. Semoga memperkenankan diri, memantaskan diri, Ramadan akan berakhir dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan luar biasa sebelum Ramadan itu berakhir. Ja'alani Allahu minal faizin wa adkhalani wa iyyakum fi jannatin na'imil muqim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim yazkurkum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa jadajatat taibin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.